Kami membuat acara ini dengan nama Candi Madu, yang artinya bahwa candi ini karena kita di Mojokerto merupakan ada sejarah kalau tengok kita bahwa di sini ada kerajaan Majapahit. Disitulah kita panggilkan candi dengan nama singkatan Cangkruan Diskusi. Kemudian ada madu, karena kita melihat dari madu kita rasakan bahwa madu itu sebagai obat kita. Apabila ada konflik sosial maupun ada hal yang perlu penanganan, madulah ini menjadi obat. Makanya dalam diskusi ini, forum ini, kami menggunakan nama Candi Madu, Cangkruan Diskusi Kamtibmas Masyarakat Delanggu Mojokerto. Untuk terima kasih kami ucapkan, kami aturkan kepada Pak Kapolsek Delanggu bahwa terima kasih atas ide dan gagasan yaitu dengan adanya Candi Madu, yaitu cangkrukan diskusi. Dengan demikian, dengan diskusi dan melalui cangkrukan, sehingga kita bisa mendapat informasi yang ada di desa-desa. Sehingga dengan diskusi ini kita akan cepat untuk mendeteksi dan cegah dini apabila ada kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat atau merugikan warga negara. Itu pesan dari kami dan pendapat kami. Saya selaku dan Ramil atau yang mewakili sangat berterima kasih kepada Pak Kapolsek bahwa atas ide dan gagasan yaitu dengan adanya Candi Madu dan sangat baik sekali untuk keamanan di wilayah Delanggu khususnya. Saya terima kasih di dalam wilayah Delanggu maupun sampai Kabupaten Mojokerto. Saya terima kasih dengan dari TNI Polri yang bisa manunggaling kepada rakyat. Dengan statement ada acara-acara seperti ini, bukan Candi Madu aja, Jumat Turhat yang sering digiatkan oleh TNI Polri, terutama dari Bapak Kapolsek, karena sebagai Garda Majapahit itu seorang pasukan Bayangkara dari kepolisian, dan dari Dharma Putra Majapahit itu dari anggota TNI seluruhnya. Dan kami bangga sama sekali, sangat bangga dengan hadirnya juga Bapak Kepala Desa, yang juga pemangku danyang yang hidup di dalam desa, khusus ya danyang hidup lah, kalau orang Jawa kemarin danyang urip pun. Nah, kita terima kasih banget mendukung untuk dari pemangku adat, tokoh budaya, semua seluruh Kabupaten Mojokerto, bukan saya aja. Karena apa? Kita bangga sekali banget, kita berkali-kali mengatakan bangga. Karena apa? Selama ini, khususnya di Mojokerto, dari TNI Polri itu luar biasa. Nah, terima kasih untuk sinergisitasnya antara Polri dengan desa. Ini selama ini memang kejadiannya juga sangat baik dan sangat bagus. Utamanya masalah Babin Kamtibmas dan Babinsa yang ada di desa. Artinya ya kita itu selaku 3 pilar itu selalu komunikasi dengan kedua belah pihak ini manakala ada hal-hal yang perlu dibahas dan hal-hal yang perlu disampaikan dan hal-hal yang perlu diselesaikan. Suatu contoh, kalau Pak Babinsanya dan Bapak Babin Kamtibmas itu meskipun setiap hari itu tidak ke balai desa, tapi beliau itu ada istilah itu belusuan di warung-warung kopi, mendengarkan aspirasi masyarakat, mendengarkan cerita-cerita rakyat dan mendengarkan permasalahan rakyat yang nantinya disampaikan kepada kepala desa. Artinya kalau umpamanya hal itu yang bisa diselesaikan di desa, itu biasanya Bapak Babin Kamtibmas dan Babinsa itu selalu menginformasikan kepada kepala desa. Suatu contoh, Pak, di kampung ini, di desa RT ini ada peristiwa demikian-demikian. Nah, ini mohon supaya kita koordinasikan supaya nanti diselesaikan di istilahnya di lingkungan tersebut. Itu tadi sinergisitasnya, kerjasamanya Polri dengan desa, dari pihak Babinsa dan Babin Kamtibmas ke desa itu sangat bagus sekali dan sangat membantu kepala desa dalam melaksanakan pekerjaan. Karena apa? Karena memang kita itu kan istilahnya mengenyam atau menyerap aspirasi dan menyerap teknologi sekarang itu kan juga perlu bantuan dari
beliau-beliau ini. Artinya kalau kepala desanya itu tidak tahu masalah informasi yang dihadapi itu dari Babinsa, Babin Kamtibmas itu selalu mendukung kepala desa. Jadi media ini sebagai pilar keempat demokrasi. Salah satunya adalah memberikan kontrol sosial ya pada masyarakat, khususnya di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Tetapi selama ini kita sudah seiring sejalan ya dengan Polsek Delanggu dalam mensosialisasikan program-program yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya di Polsek Delanggu, dipublikasikan oleh teman-teman media yang ada di Mojokerto ini. Jadi banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh Polsek Delanggu ini, termasuk apapun itu ya, termasuk pemberian bantuan kepada warga miskin, hal-hal yang berhubungan dengan human interest lah khususnya, itu sudah kita beriringan bersama di wilayah Kecamatan Delanggu. Alhamdulillah, memang benar dari beberapa kemudian kami mengambil inisiasi bahwa Pak Kapolres Mojokerto AKBP Dr. Ikram Mustafa memberikan penekanan arahan pada kami setiap menit, setiap minggu menyampaikan janganlah berbuat baik dan kelola Kamtibmas yang ada, jangan ada timbul konflik. Dari situlah, dari penjabaran beliau, kami jabarkan inisiasi dengan Candi Batu ini. Semoga kami bersama masyarakat, rakyat bisa diskusi langsung bahwa dengan musyawarah, dengan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi bisa terwujud Kamtibmas yang aman dan tentram. Untuk menjaga Kamtibmas di wilayah Delanggu, kami yang ada di desa tentunya kami ada Babinsa yang bertugas di desa-desa, dan selama ini kami dan Babin Kamtibmas sudah bekerja sama dalam mengatasi segala kegiatan yang ada di desa, dan kami mendapatkan informasi dan kami selalu koordinasi dengan Kapolsek yang ada di Delanggu, yang tujuan utamanya adalah supaya Delanggu ini aman, tentram, dan damai. Dari TNI Polri yang suka menunggaling rakyat, kita terima kasih banget. Dia selalu peduli banget dengan budaya yang ada di Mojokerto. Terutama untuk Bapak Kapolsek dari Koramil, saya terima kasih banget yang mendukung untuk uri-uri leluhur di dalam lingkup budaya di Mojopahit, terutama di Kabupaten Mojokerto seluruhnya. Kinerja aparat, baik itu kepolisian, TNI, termasuk kepala desa, dan juga stakeholder yang lain, budayawan dan sebagainya, hal-hal yang mungkin menurut kita perlu kritisi ya kita kritisi. Artinya kritis ini adalah kritikan yang membangun untuk supaya kinerja jajaran samping ini lebih berguna buat masyarakat. Kalaupun toh ada yang sedikit banyak yang tidak cocok dengan masyarakat, dengan yang salah misalkan, hal-hal seperti itu kita beri masukan lewat komunikasi kita dengan jajaran kepolisian, TNI maupun stakeholder yang lain. Semua kejadian, baik itu kriminal maupun kejadian yang di luar kriminal, artinya kalau di luar kriminal kan biasanya ada kejadian yang urusan tanah, urusan istilahnya susila dan sebagainya, itu selalu kita koordinasikan dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Itu nanti kalau kita selesaikan di balai desa, selalu kita itu memberitahu dan
meminta, memohon, bukan mengundang ini, memohon bahwa Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk datang untuk menyelesaikan hal tersebut di balai desa. Jadi masalahnya itu ya kita pun juga jangan sampai masalah yang ada di desa itu terus menjadi liar sehingga kita tidak bisa menyelesaikan. Nah, untuk ini juga Babinsa dan Babin Kamtibmas itu selalu memberikan dorongan-dorongan dan memberikan saran-saran bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di desa. Itu selalu kita libatkan, tidak pernah tidak. Jadi istilahnya apa saja yang ada di desa, biasanya Babin Kamtibmas dan Babinsa itu selalu tahu. Istilahnya ono godhong rutuh maupun semerap, ngoten Babinsa dan Babin Kamtibmas, saking sinergitasnya itu, saking baiknya kepada pemerintahan desa. Karena untuk melihat jangka waktu jelang pilkada ini juga kami melaksanakan Candi Madu ini ke desa-desa. Saya berharap karena ada program Pak Kapolri, kita juga mendukung ada namanya Gelap Jumat Curhat. Namun dalam Candi Madu ini sebagai jalan kita sebagai wujud Kamtibmas maupun Cangruan dengan Forkopincam maupun masyarakat ada dari beberapa komunitas, kami juga menghadirkan PWI dalam artian untuk memberikan edukasi terkait dengan dunia media sosial maupun media mainstream. Babinsa secara teknis kita di tiap-tiap desa kita ada satu Babin Kamtibmas dan satu Babinsa, sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan di desa maupun kegiatan-kegiatan yang lain kita selalu berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas atau Babinsa dengan 3 pilar yang ada di desa, yaitu dengan kepala desa. Karena apa, di dalam Mojopahit beliau itu masih mengikuti simbol-simbol atau cara-cara dulu untuk mempersatukan masyarakat dengan Tanhana Dharma Mangruah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kita kasih pedoman dengan taat apa yang kita jalankan sesuai kehendak beliau berdua. Jadi mungkin itu salah satu bentuk ini ya, komunikasi sosial yang dilakukan oleh kepolisian pada masyarakat. Jadi tidak hanya lewat penyuluhan, tidak hanya lewat pertemuan, tidak hanya lewat pertemuan Babin Kamtibmas atau apa, banyak media yang lain yang perlu dilakukan untuk komunikasi dengan masyarakat. Salah satunya yaitu mural itu. Nah, salah satu sasaran mural adalah teman-teman anak muda yang selama ini mempunyai hobi ya, punya hobi menggambar dan sebagainya, disalurkan lewat hobi itu. Tentu hobi-hobi tersebut disalurkan dengan positif, ditempatkan pada sesuatu yang harusnya pada tempatnya, dan juga tema-tema yang diberikan kepada masyarakat. Tentunya meskipun itu kritikan sosial, tapi saya yakin itu kritikan itu adalah untuk membangun kepolisian untuk menuju yang lebih baik.